Sebagaimana jemaat sekalian, implementasi dari visi dan misi dari Tuhan yang memanggil kita untuk hidup sesuai dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, untuk kita membangun rumah Allah, keluarga Allah, dengan hidup di dalam kasih. Yaitu dua tema khotbah 2 minggu yang lalu, membangun persekutuan kasih. Hari ini saudara, menjadi tema khotbah kita, yaitu dengan cara yang sangat konkret dan spesifik, yaitu maaf memaafkan. Maaf memaafkan bukan berarti kita sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Ya, karena maaf memaafkan di Indonesia hampir identik dengan hari raya Idul Fitri. Namun maaf memaafkan, saudara, ini adalah perayaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal bersama, satu di dalam rumah Allah, keluarga Allah, sebagai saudara-saudara sekandung di dalam Kristus, brother and sister. Dan kita sadar kita sedang menghampiri tahta anugerah dan kasih karunia. Itu berarti baik saya maupun saudara, kita semua belum sempurna. Kita semua masih menghampiri tahta rahmat, anugerah, dan pertolongan dan pengampunan. Kita semua belum sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Orang tua kita tidak sempurna. Kita juga tidak sempurna. Dan tidak menikah dengan orang yang sempurna juga. Maka kita juga punya anak yang tidak sempurna. Maka waspada. Kita akan mengeluh, kita kecewa, kita sakit hati satu kepada yang lain. Karena itu saudara, mari kita camkan bersama. Tidak ada pernikahan dan keluarga yang sehat tanpa kebesaran hati kita, tanpa kita memiliki jiwa yang besar untuk sanggup meminta maaf, dan kesediaan kita juga untuk memaafkan dan mengampuni. Itulah maaf memaafkan. Tanpa hal ini, saudara, semua rumah, semua keluarga akan menjadi panggung konflik, pertengkaran, benteng yang penuh dengan keluhan, kekecewaan, sakit hati, pertengkaran tanpa pengampunan, keluarga sakit. Itu sebabnya, saudara, Allah memanggil kita untuk membangun rumah Allah bersama. Membangun persekutuan kita dengan saling maaf memaafkan. Ini bukan optional. Sekali lagi, saudara, ini bukan pilihan. Kalau saudara mau menjadi anak Allah dan saudara masuk dalam rumah Allah, ini bukan optional. Yang boleh dia, boleh tidak memaafkan. Allah menetapkan ini sebagai standar tinggi yang harus buat kita yang mau tinggal di rumah Allah bersama. Mengapa Allah menetapkan standar ini begitu tinggi buat kita? Karena Allah tahu, saudara, Dia Maha tahu akibat yang sedang dipertaruhkan oleh anak-anak Tuhan apabila dia tidak mau untuk hidup maaf memaafkan. Kepahitan hidup dan ketidaksetiaan kita untuk harus mengampuni segala macam kesalahan dalam kehidupan ini adalah penyakit kanker yang perlahan akan menghancurkan hidup kita semua dari dalam. Sakit hati adalah racun yang membuat orang sedang sakit, dan kita tidak sadar itu sedang membunuh, membinasakan kita, dan membawa kita jauh dari keselamatan.
memelihara luka dan di hati kita adalah penghancuran diri kita sendiri. Orang yang tidak memaafkan akan sakit secara emosional, akhirnya berefek kepada fisiknya. Tetapi yang terutama ini pada sakit rohani yang akan membawa kebinasaan dalam kehidupan. Memaafkan, itulah yang membuat rumah kehidupan kita penuh kegembiraan, kesembuhan. Di situ ada pemulihan. Kita semua sedang membawa luka. Kita hidup dengan orang-orang yang tidak sempurna. Kita semua ada dalam banyak hal yang sedang melukai hati kita. Kita tahu bahwa rumah, keluarga harus menjadi tempat kehidupan. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan kita semua dipanggil untuk membangun rumah Tuhan sebagai tempat kehidupan, bukan tempat kematian. Dan keluarga dan rumah bukan sarang penyakit, tetapi harus menjadi tempat pemulihan dan kesembuhan. Jadi panggung pengampunan, bukan rasa bersalah. Memaafkan pengampunan saudara, membawa kegembiraan dan kesembuhan. Jangan membiarkan dan menyimpan kesalahan menjadi kepahitan, apalagi terus berakar dalam kehidupan ini. Akar kepahitan akan membawa luka, kesedihan, dan pada akhirnya perpisahan, perceraian, dan penyakit. Dan tema kita hari ini mengingat, inilah pisau pedang yang akan membuang semua tumor kepahitan dalam hidup kita. Semua orang, saudara, yang tidak memaafkan, tidak akan punya kedamaian. Shalom. Salam untuk kita sampaikan satu dengan yang lain. Damai sejahtera, kedamaian jiwa, dan sedang membiarkan dirinya untuk jauh dari persekutuan dengan Allah. Meskipun semua yang dilakukan dikatakannya bersekutu dengan Allah, tetapi kalau praktek hidupnya tidak ada memaafkan, sesungguhnya persekutuannya dengan Allah itu kebohongan belaka. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Maka mari kita buka hati kita kembali. Tetapi hendaklah kamu ramah. Saudara, bahasa aslinya baik hati berbelas kasihan. Ramah itu baik hati berbelas kasihan. Seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi yang terutama, ini dikatakan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus banyak bicara banyak hal firman Tuhan, tetapi hanya dia menutup dengan kata. Tetapi yang terutama, ada banyak hal. Tapi ini utama, saudara. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih itu menutup banyak sekali dosa. Apa ini? Memaafkan. Kata yang dipakai, menutupi banyak sekali dosa. Itu artinya harafiah, saudara, maaf, memaafkan. Jadi saudara, tanpa kasih tidak akan pernah ada maaf memaafkan. Maka tanpa maaf memaafkan itu pertanda bahwa kita semua sedang krisis di dalam kasih. Begitu kita memutuskan jadi anak-anak Allah, kita bersekutu satu dengan yang lain, kita harus bersedia sejak saat itu untuk memaafkan. Mustahil buat kita, saudara, dapat membangun persekutuan tanpa pengampunan. Fellowship without forgiveness is impossible.
Semua orang saudara berpeluang melakukan kesalahan dan dapat melukai orang lain. Lidah kita, mulut kita, sikap kita, perkataan ada selalu berpotensi untuk melukai orang lain. Kita bisa salah dalam berpikir, kita salah bertutur kata, kita salah bersikap, kita bisa salah bertindak. Hal yang bisa membuat kita ini terpuruk saudara dalam merespon kesalahan adalah selalu merasa benar sendiri, selalu membenarkan diri sendiri. Selumbar di mata saudara kita kelihatan, balok di mata kita sendiri tidak kita lihat. Lebih-lebih menganggap kesalahan sebagai kebenaran. Tetapi kita juga bisa jatuh dalam sisi yang lain, menyalahkan dan menghukum diri kita sendiri, terus meneruskan kesalahan kita. Di dalam kita bersekutu, saudara, setiap kali kita juga dapat merasa dilukai oleh orang lain. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita berfokus pada retaliation, pembalasan, atau kita akan masuk dalam rencana kasih, resolusi, yaitu dengan kasih dan mencari penyelesaian di dalam jalan Tuhan, jalan kasih dan damai. Saya mau bertanya, lebih mudah mana? Minta maaf atau memaafkan? Menurut saya lebih mudah kita ini minta maaf atau memaafkan. Saya pernah berpikir bahwa memaafkan itu lebih berat. Sukar untuk kita maafkan. Karena orang yang memaafkan itu berada pada posisi yang dirugikan. Sebagai korban, tetapi dia harus minta. Dia harus memaafkan orang lain yang merugikan dia, yang menyakiti dirinya. Dia korban. Jadi lebih suka. Jarang sekali ada orang yang sudah dirugikan, disakiti, bisa langsung atau dengan mudah untuk memaafkan orang yang menyakitinya, menyalahinya. Umumnya muncul benih benci, marah. Nah, kalau terus berakar dendam, yang wajar selalu ingin muncul untuk membuat perhitungan. Membuat baru sudah dari kecil senang nonton seperti saya film silat, wah Wang Yunting itu semua cerita mengenai membuat perhitungan dalam hidup kita ini. Namun setelah saya renungkan, ternyata tidak semua orang bisa minta maaf. Betapa sukar juga kita dapat dengan tulus untuk meminta maaf. Itulah sebabnya judul sebuah lagu dari grup musik kelas cabut memberi judul Hard to Say I'm Sorry. Tahu lagu itu? Oh, me know it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to know. Meskipun terhadap kekasihnya pun sukar meminta maaf. It's hard for me to say I'm sorry. Bahkan kekasihnya sudah pergi di dalam lagu ini. Juga pasti dikatakan, seharusnya kau tahu bahwa aku mencintaimu, tidak ingin kamu pergi. Kamu adalah bagian dalam hidup. Hanya aku ini sukar untuk berkata maaf. Sesungguhnya aku mau minta maaf, tetapi betapa sukarnya untuk saya ini meminta maaf. Oh, me know, I really want to tell you I'm sorry. Untuk meminta maaf, saudara, seorang harus bisa merasa bersalah.
lalu mengakui kesalahannya. Meskipun berbuat salah kita tahu manusiawi, namun kita juga tahu yang lebih manusiawi lagi adalah tidak mau mengakui salah. Dan yang lebih manusiawi lagi saya tahu untuk kita cuci tangan dan mencari kambing hitam untuk kesalahan kita. Hanya orang yang memiliki jiwa yang besar. Itu sebabnya mengapa suka. Karena ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki jiwa yang besar. Bersedia untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ia mampu menyadari kesalahan. Ia mampu merendahkan diri. Dan ia mampu untuk mengakui dan menyesali kesalahan. Namun lebih banyak dunia ini dipenuhi dengan orang yang berjiwa kerdil. Tidak mau mengakui kesalahannya. Ada banyak alasan. Gengsi, malu, menurunkan harga dirinya, merendahkan dirinya dengan meminta maaf. Maka terus sibuk berpikir untuk membela diri. Sulit untuk mengakui kelemahannya. Dan akibatnya kita menutup diri terhadap anugerah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Maka kesimpulannya, memaafkan dan minta maaf itu sama beratnya. Sebagai anak-anak Allah kita dipanggil untuk melakukan pelayanan perdamaian. Itu sebabnya inilah panggilan kita di dunia yang penuh dengan jiwa yang kerdil ini. To settle our relationship with each other. Artinya saudara, saya mau kata Yunani itu saya pahami harafiah lebih mudah, saudara. Terus memantapkan, meneguhkan. Itu komitmen, saudara, yang harus saudara ucapkan pada waktu pernikahan. Saudara harus terus memantapkan, terus meneguhkan, bukan mengakhiri. Karena ada masalah, bukan untuk mengakhiri. Bukan untuk meninggalkan, bukan untuk bercerai, bukan untuk pindah. Memantapkan, meneguhkan hubungan kita satu dengan yang lain. Itu artinya saudara, kita dipanggil untuk secara konsisten. Konsisten. Tidak konsisten itu saudara seperti hangat tayang. Konsisten mengampuni yang lain dan menerima pengampunan dari orang lain. Berapa kali? Saudara sudah nikah, saudara sudah bertanya, berapa kali dengan suami? Berapa kali kamu menyakiti hatiku? 7 kali. Itu maksimal buat orang Yahudi. 1 kali, 3 kali. Tapi kalau sudah 7 kali, tapi Yesus berkata, tidak, 70 kali 7. Konsisten, tak terbatas. Berapa kali saudara harus membersihkan mobil saudara? Kemarin saya cuci mobil, cemerlang, keluar dari garasi. Atau lagi, selama kita bersama dengan mobil itu, selama itu juga kita harus bersedia untuk mencuci dan terus membersihkannya. Terus. Demikian halnya dengan kita bersekutu. Demikian halnya dengan kita menikah. Kita harus konsisten. Memaafkan. Alkitab berbicara terus terang tentang cara kita membuat perhitungan. Bagaimana cara saudara membuat perhitungan terhadap ketidaksempurnaan kita semuanya. Perhatikanlah, saya bacakan dari 1 Tesalonika pasal 5. Perhatikan, jadi saudara harus taruh ini di hati, perhatikan, taruh di hati saudara. Supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik
terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bukan hanya kita sebagai keluarga di rumah Allah, bahkan terhadap semua orang. Dalam perhitungan Allah ini, saudara, kalau saudara sekarang sudah membuat perhitungan dengan siapa saja, karena saudara sakit hati, saudara marah, coba pakai perhitungan Allah. Tidak cukup kita hanya berkata-kata dengan tidak membalasnya. Saya nggak balas. Tapi saudara menyimpan sakit hati dan tidak mau berbicara lagi dengan dia, dan menjauhinya. Kita dituntut untuk dapat mengampuni dari hati kita yang paling dalam. Saling mengampuni. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini bukan berarti mudah untuk kita dapat mengampuni dan kemudian masalah selesai. Sungguhnya sedang diajar firman Tuhan, kita harus tetap berusaha, tidak patah semangat, tidak berhenti. Tadi yang saya katakan, terus memantapkan, terus meneguhkan. Itu yang dikatakan dalam firman. Bukan untuk mengakhiri, bukan untuk meninggalkan, bukan untuk bercerai ataupun seterusnya. Tetap berusaha untuk mengampuni. Itu berarti memang tidak mudah. Lagi dan lagi sampai kita tahu bahwa sesungguhnya saya sudah mengampuni. Entah berapa waktu yang saudara perlu butuhkan. Tetapi yang digarisbawahi terus memantapkan lagi dan lagi. Dan pada akhirnya saudara akan tahu bahwa rahmat dan kasih Tuhan membuat kita dapat mengampuni. Dan tidak memelihara, memupuk atau menyimpan kesalahannya, pelanggarannya, apalagi menjadi dendam. Jangan sekali lagi kita berkata kesalahan orang yang sudah kita maafkan. Kita bertengkar, lalu sudah mungkin kembali. Kemarin, setahun lalu. Dan tidak menyimpannya dan membuangnya, tidak memeliharanya, tidak memupuknya lagi, dan menghapus hutangnya, tidak menuntutnya lagi, tidak menagihnya lagi. Dan dengan sengaja untuk membebaskan orang itu yang menyakiti dan melukai kita. Saudara kita dipanggil selalu yang mengambil inisiatif. Tidak peduli apakah kita yang dilukai atau kita yang melukai, inisiatif selalu harus datang dari anak-anak Allah. Yesus mengajar kita untuk memulainya. Memaafkan. Maka mari kita bangun visi dan misi yang Tuhan sudah menyatakan kepada kita. Kita bangun rumah Allah, hidup di dalam kasih, memaafkan. Amin.